Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV, dimanapun kita berada. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami, dan sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengajari kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Biarkan firman itu Tuhan dapat menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat pelayanan Paulus, begitu banyak tantangan-tantangan yang Paulus hadapi di tengah-tengah pelayanan yang dia lakukan. Ketika kita melihat di suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ada keraguan-raguan. Salah satu tantangan yang dihadapi Rasul Paulus pada saat itu adalah ada keraguan-raguan orang-orang yang ada di Korintus akan kerasulan Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat di dalam teks kita pada saat ini merupakan nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan di mana dia juga mengatakan dia akan berkunjung yang ketiga kali untuk menunjukkan siapa dia di hadapan jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Kenapa ada kecenderungan jemaat di Korintus pada saat itu mereka mengakui kemahakuasaan orang lain ataupun seseorang ketika sesuatu hal yang besar yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan mereka meragukan akan Kristus pada saat itu karena apa? Mereka mendengar bahwa Kristus itu harus mati disalibkan. Ada keraguan-raguan yang terjadi. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini hadir Rasul Paulus untuk menjelaskan keberadaannya. Dan Rasul Paulus juga hadir pada saat itu untuk menyatakan siapa itu Kristus sebenarnya. Walaupun orang lain meragukan akan Kristus karena dia harus mati disalibkan, dan Paulus hadir mengatakan sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup oleh karena kuasa Allah. Dia tidak hanya mati disalibkan, tapi kemahakuasaan Allah nyata atas dirinya. Dia bangkit dari kematian. Dan ini juga yang diaminkan oleh Rasul Paulus, yang menjadi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk bersaksi pasal Kristus. Dia juga mengatakan, memang kami adalah lemah di dalam Dia. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan? Paulus mengakui bahwa tanpa Kristus yang ada di dalam dirinya, tanpa kuasa Kristus, kuasa Allah bekerja atas hidupnya, maka dia adalah seorang yang lemah. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Di dalam surat Rasul Paulus juga kepada Timotius, di dalam surat yang 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan Paulus? Yang menjadi kekuatan Rasul Paulus di dalam melewati setiap tantangan, pergumulan yang dia harus hadapi. Secara khusus keraguan-raguan orang-orang yang di Korintus akan kerasulan Paulus pada saat itu. Dia dikuatkan oleh karena Kristus yang ada di dalam dia. Berarti dia bukan berbicara tentang dirinya lagi, tapi dia berbicara tentang Kristus yang bekerja di dalam
kehidupannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita, sama seperti Rasul Paulus, begitu banyak tantangan yang akan harus kita lewati di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di dalam Dia kita menjadi kuat. Dan inilah yang menjadi pengakuan kita juga. Sebagai bukti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun persoalannya, kita aminkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap apapun persoalan yang hadir di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang bersama-sama dengan kita, yang memenangkan kita di dalam pertandingan iman yang harus kita lewati di sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi saya membacakan firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahannya, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kita hidup, kita mampu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ke depan. Kita aminkan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dan jadilah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami Bapa untuk melewati apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu bersaksi. Seperti Paulus yang menyatakan kesaksian imannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, kami mampu bersaksi. Di dalam setiap persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami dikuatkan karena Kristus bersama-sama dengan kami. Kristus ada di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
KPS